siang Alessa. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar segitiga. Nah, tahu kan segitiga itu apa? Oke, lanjut ke jenis-jenis segitiga. Nah, di sini tuh ada 3 nih jenis segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena sisinya tuh sama panjang. Ini antara ini sama ini tuh dia sama panjang. Makanya disebut segitiga sama sisi. Lanjut. Yang kedua, segitiga sama kaki. Kenapa dia disebut segitiga sama kaki? Karena kakinya ini, keduanya ini panjangnya sama, makanya dia disebut segitiga sama kaki. Ini kan beda. Yang sama tuh cuman kakinya ini, makanya dia disebut segitiga sama kaki. Lanjut ke jenis segitiga yang ketiga. Nah, ini segitiga siku-siku. Kenapa dia disebut segitiga siku-siku? Karena ininya membentuk siku-siku. Nah, ini tuh ukurannya 90 derajat. Kalau kamu punya penggaris busur, punya nggak penggaris busur? Kalau diukur pakai penggaris busur, ini tuh dia ukurannya 90 derajat. Lanjut ke cara menghitung keliling segitiga. Nah, gambar ini segitiga apa namanya? Siku-siku. Segitiga apa? Tadi yang pertama, iya sama sisi karena dia panjangnya sama. Nah, rumus cara menghitung keliling segitiga sama sisi ini tuh sisinya dijumlahkan semua. Kan sisinya ada 3 nih. Nah, dijumlahkan sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini sisinya ada 5 cm. Nah, maka dari itu tinggal dijumlahkan. Cara menghitung kelilingnya itu dijumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5. Maka keliling segitiga ini jumlahnya 15 cm. Paham cara menghitung kelilingnya? Rumus apa? Cara ngitungnya gimana? Sisi ditambah sisi tambah sisi. 3 kali ya. Lanjut ke rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Itu rumusnya. Alasnya tuh yang ini yang bawah, terus tingginya ini. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, alasnya di sini 10 cm. Tingginya 6 cm. Nah, tinggal dihitung. Cara menghitungnya itu alas dikali tinggi dulu. Terus habis itu dibagi 2. Nah, alasnya 10. Tingginya 6. dikalikan 10 kali 6 60. 60 dibagi 2. 60. Ya, itu cara ngitungnya ya. Jadi ditulis dulu coba rumus luas segitiga. Nanti buat ngitung apa soal latihan. Ya ini aja yang ditulis. Rumus luas segitiga. Terus kelilingnya tadi ditulis juga kelilingnya. Apa kan tadi rumus keliling? Sisi tambah sisi tambah sisi. Rumus keliling. Ya, kita lanjut ke latihan soal. Nih soalnya, sebuah keliling segitiga yang panjang sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, dan 12 cm adalah keliling. Cara menghitung ini tadi gimana coba, ayo jawab. Aku lakuin dulu. Aku lakuin dulu. Apa loh? Sudah berapa? 24 cm. Lanjut ke soal yang kedua, ini tentang luas. Oh ya, tadi belum Mbak kasih tahu kalau luas itu satuannya dia ada ini pangkat 2. Nama
namanya persegi. Jadi kalau ada soal tentang luas, dia jawabannya pasti pakai satuan persegi ini, pangkat 2. Oke, ya, gitu. Luas. Kita dimasukkan angkanya. Luasnya dihitung berapa, tingginya berapa. Yang bisa kan yang ini bisa kan lagi ini aku kesini itu ya ini anak ini Elonda dunia mana dia tuh tuh bukan ini paling ya yang bikin sekarang ya ini coba aku ikut sini ya berarti aku Sini satuannya sentimeter. Itu ada satuannya sentimeter. Di sini sentimeter. cm no sentimeter. Kayak gini cm. Ya pangkat 2 kalau luas. Udah bisa? Ya. Oke. Jadi itu tadi materi tentang segitiga ya. Udah paham? Iya. Terima kasih Alexa, boleh pulang. Halo, nama aku siapa? Manusia Kamelia. Kenalin, nama aku Ananda. Nah di sini kamu udah tahu belum aku mau ngapain? Dari awal. Nah di sini aku bakalan ngajarin tentang materi persegi dari bangun datar. Nah jadi bangun persegi itu bangun datar dengan 4 sisi yang sama panjang. Nah 4 sisi itu ini nih. Sama dengan ini sama yang ini. Lalu 4 sudut yang semuanya siku-siku. Ini semuanya siku-siku karena sudutnya itu 90 derajat. Jadi misalnya kayak gini. Terus kalau ciri-cirinya tadi kan udah aku sebutin tuh sisi sama panjang yang terus sama sudut siku-siku yang mana. Nah, kamu tahu nggak yang mana sisi sama panjang? Sisi sama panjang. Ya, yang mana? Jumlahnya ada 4 ya. Kalau misalnya 3 ada turunnya lagi. Terus ada sudut, ada 4 sudut siku-siku. Nah ini namanya sudut siku-siku sama yang kayak aku jelasin tadi. Dan itu sudut siku-siku itu ada besarnya 90 derajat. Kalau misalnya bukan sudut siku-siku, dia tuh ada beda materi lagi kan. Terus memiliki diagonal yang sama panjang. Nah ini kalau bisa dilipat sama panjang dan bisa dilipat. Nah terus rumus kita langsung masuk ke rumus keliling aja ya. Nah ini keliling. Kalau misalnya diketahui kelilingnya
cara cari keliling sama luas. Udah bisa kan? Coba kamu. Ya, kasih. Kalau ada suatu persegi yang luas, yang sisinya 5, lalu carilah keliling dan luas persegi tersebut. Soalnya nggak bisa. Begitu. Jadi jawabannya keliling nih. Benar ya. Jadi 4 dikali 5 karena kalau cari keliling kan rumus tadi 4 dikali sisi, terus sisinya tadi kan 5. Jadi dimaksud saja tuh 4 dikali 5 sama dengan 20. Terus kalau cari luas, sisi dikali sisi, jadi hasilnya tinggal dimasukin tuh 5 dikali 5 jadi 25. Itu aja. Pagi Arisa. Hari ini kita mau belajar luas dan keliling persegi panjang. Di sini diperhatikan, di sini ada gambar apa? Persegi panjang. Dia dikatakan persegi panjang, bukan persegi ya, karena ini ada berapa sisi? 4. Nah, karena semua sisinya ini nggak sama panjang. Kalau persegi kan sisinya sama panjang. Nah, kalau persegi panjang itu sisinya nggak sama panjang. Yang sama itu cuma 2 sisi. Sisi ini sama panjang kan? Terus sisi ini sama panjang. Nah, terus sisi yang lebih panjang ini namanya panjang atau P. Terus sisi yang lebih pendek namanya lebar atau L. Nah, coba kita hitung panjangnya ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya itu ada 4 kotak. Terus lebarnya berarti gimana? 1, 2, 3. Oke, lebarnya ada 3. Nah, sekarang kita mau cari luas. Gimana tuh cari luas? Jadi luas itu semua jumlah kotak yang ada di dalam persegi panjang ini. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti luasnya itu ada 12. Nah, atau kita bisa pakai rumus luas. Rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa tadi? 4 dikali lebarnya 3. 4 dikali 3? 12. Sama enggak hasilnya sama ini? Jadi benar ya. Kalau kayak rumus ini rumusnya. Hasilnya pun juga sama kayak yang kita ngitung sendiri tadi 12. Sampai sini paham nggak? Nyari luas? Paham. Terus sekarang kita cari keliling. Keliling itu ini garis yang di pinggir-pinggir ini. Semua garis yang di pinggir ini. Nah, coba kita bayangin kita tuh ada di sini, berdiri di sini, terus kita berjalan mengelilingi sini, terus balik di posisi semula sambil dihitung gini. 1, 2, 3, 4, terus ke sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi kelilingnya itu ada berapa tadi? 14. Nih kalau ngitung sendiri ya. Terus kalau kita coba pakai rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Yuk kita masukin 2 dikali panjangnya berapa?
4 ditambah 2 dikali lebarnya berapa? 3. 2 dikali 4? 8 ditambah 2 dikali 3? 6. 8 tambah 6? 14. Sama nggak kayak yang itu tadi? Sama. Berarti gini ya kalau pakai rumus. Mas ini paham nggak? Mau dicatat dulu nggak? Kayaknya udah dicatat ya. Nah sekarang kita Mbak hapus dulu ya yang ini. Kita ke gambar yang kedua. Kelihatan ya? Di sini kan nggak ada kotak-kotaknya kayak yang di sini. Terus gimana dong nyari luas sama keliling, tahu nggak? Jadi kalau nggak ada kotak-kotaknya, kita nyarinya pakai rumus, nggak ngitung manual kayak gini. Coba kita cari ya. Tadi rumus luas panjang dikali lebar. Kalau rumus keliling 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Yuk kita hitung luasnya. Panjangnya ada berapa? 23 dikali lebarnya 8. 23 kali 8. Yuk hitung. Tapi nggak mati kan? Apa? Iya, 184. Bener. Sekarang keliling. 2 dikali panjangnya berapa? 23 ditambah 2 dikali lebarnya berapa? 8. 2 dikali 23. Nah, dihitung. 46 ditambah 2 dikali 8 ya 16. 46 tambah 16 berapa? Iya benar 62. Jadi kelilingnya itu 62. Sekarang udah paham belum? Atau ada yang belum jelas? Udah jelas? Berarti udah bisa ngerjain ya. Sekarang Mbak mau ngasih soal kalau gitu. Sini deh. Ini 8, ini 5. Cari luas sama keliling. Ayo, gimana? Kerjain ya di kertasnya, di bukunya.
Ya, jawabannya bener ya. Berarti Alesya udah paham nih sama materinya. Nah, udah nih belajar hari ini sampai sini ya. Kalau gitu, Mbak cukupkan sampai sini. Alesya boleh pulang. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, Bintang tahu nggak ini bangun datar apa? Jajar-jajar. Sebelumnya bangun datar itu ada apa aja sih yang Bintang tahu? Lingkaran. Gitu. Nah, ini jajar genjang ini mirip sama apa menurut kita? Ya, benar, tapi sisinya ada yang miring. Nah, ini aku jelasin dulu ya. Jajar genjang itu bangun datar yang memiliki 4 sisi. Di mana 1, 2, 3, 4. Dengan sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Yang mana yang berhadapan? Ini sama ini. Ini namanya sisi apa ini? Sisi alas sama dengan sisi atas. Jadi yang sisi miring ini sama dengan yang mana? Coba tunjuk. Iya, betul. Terus yang sisi alas ini sama dengan yang mana? Iya. Nah, di jajar genjang itu ada tinggi jajar genjang yang tegak lurus sama sisi alas. Nah, biasanya itu sisi alas itu ditandain dengan huruf A. Ini biasa disebut dengan apa? Sisi A. Yang sisi miring itu sisi B. Ntar ya, aku tempel dulu ya, biar lebih jelas. Nah, tadi apa? Jajar genjang memiliki berapa sisi? Di mana 1, 2, 3, 4. Yang mana kedua sisinya saling berhadapan dan sama panjang. Ini misalkan titik K, L, M, N. Titik garis KL itu dinamakan sebagai alas. Nah, simbolnya itu biasanya huruf A. Dan sisi ML ini sisi apa tadi namanya? Sisi miring. Sisi miring ditandai dengan huruf B. Sisi KL sama dengan sisi apa? Ya, pintar. Terus untuk sisi LM sama dengan sisi KM. Ya, benar. Berarti kalau yang ini sisinya namanya A, kalau dia sama-sama ini berarti yang ini namanya apa? A juga. Terus yang ini namanya kan B. LM sama dengan KN. Berarti sisi KN ini sama dengan ya, tulis B. Nah, terus ini juga ada tinggi jajar genjang yang tegak lurus dengan sisi alas. Nah, di jajar genjang itu ada rumus luas. Rumus luasnya itu alas dikali tinggi. Apa? Alas dikali tinggi. Terus ada juga rumus keliling, yaitu jumlah dari semua sisi. Tadi sisinya ada 4. Berarti sisi KL ditambah sisi LM ditambah sisi MN ditambah sisi NK. Berarti sisi apa ini tadi? Disebutnya KL, LM ditambah MN ditambah NK. Tahu juga bisa, ini kan KL tadi disebutnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi A ditambah sisi B. Nah, di kelompok ini, jadi sisi A-nya ada berapa? 2. Ada 2, berarti 2A ditambah sisi B-nya ada berapa? 2. Berarti 2B gitu. Bisa juga ditulis dengan 2 dikali A ditambah B gitu. Nah, sekarang aku mau nyontohin dulu nih contoh dari perhitungan luas dan keliling dari jajar genjang. Jadi misalnya tingginya ini 2 cm, sisi alasnya ini panjangnya 6 cm, dan sisi miringnya ini 4 cm. Berapa tadi tingginya? 2 cm. Alasnya 6 cm. 4 cm. Berarti diketahui A-nya berapa? 6 cm. B-nya 4 cm. Tingginya 2 cm. Nah, sekarang kita suruh menghitung
tadi apa rumusnya? Luas sama dengan, tadi rumus luas alas dikali tinggi. Tadi alasnya berapa? A-nya berapa lagi? 6 dikali 6 cm dikali tingginya 2 cm. 6 kali 2 berapa ya? 12. Jadi luasnya adalah 12 cm persegi. Gitu. Terus suruh hitung kelilingnya juga. Bintang lebih mudah pakai rumus yang mana nih kalau keliling? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Bintang udah yang mana? Yang kedua. Berarti A-nya berapa ya? A-nya berarti kan A ditambah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi A ditambah sisi B. A-nya tadi berapa? 6 cm. Terus ditambah lagi sama sisi B 4 cm. Ditambah lagi sama sisi A 6 cm. Ditambah lagi sama sisi B berapa? 4 cm. Nah, jadi ditambahin 6 tambah 4 berapa? 10. 10 tambah 6 16 ditambah 4 berarti 20 cm. Itu tadi rumus dari luas. Contoh soal dari jajar ginjal menghitung luas dan keliling. Nah, ada yang boleh tanyain nggak? Ada yang belum paham? Udah, berarti udah bisa ya kalau suruh kerjain soal. Oke, oh ya. Ini aku kasih soalnya dulu. Nanti bisa kerjain di depan juga ya. Nih, kerjain. Tulis dulu diketahui. Oke, tadi sisi alasnya berapa? A yang mana? Ya. Yang B yang mana? Iya. Terus yang tinggi yang mana? Iya, pintar. Jadi diketahui A sama dengan A-nya berapa? 5 Iya, tulis A sama dengan ini A. B-nya terus tingginya terus suruh nyari apa ini? Luas dan keliling. ya, rumus luas jajar ganjang tadi apa? Itu di depan. Alas Kali tinggi. ya, tulis luas sama dengan berapa? Sama dengan sini, sama dengan apa rumusnya tadi? Alas dikali Tinggi. ya, tulis alas dikali tinggi. Alasnya tadi simbolnya apa? Huruf apa? Ya, berarti sama dengan lagi, lurusin sama-sama dengannya. Berarti A-nya berapa? 5 cm. Ya, kan ini A-nya 5 cm, tulis ini 5 dikali tingginya berapa itu? 3. Ya, berarti 5 kali 3 berapa? 15. Iya, pintar. Terus suruh nyari apa lagi? Keliling. Ya, rumusnya apa? Tadi kalau bintang, pahamnya bintang apa?
alas. A ditambah B terus A tambah B. iya, tulis dulu keliling sama dengan simbol sama dengan gimana? Nulis sama dengan ini sama dengan nih. Nah, tadi apa rumusnya? A ya di situ nggak apa-apa. A ditambah apa tadi rumus B. keliling ya? Terus? Tambah Ya, sama dengan berapa A-nya? 2. Iya, A-nya berapa? 5 cm. Iya, tulis 5 cm. Ditambah B-nya berapa? 4. Iya. Ditambah A-nya sama. Tuh, 5 tambah 4. 9. Ditambah berapa? Berapa? 14. Ditambah 4. 14 ditambah 4. 18. Ya, pintar. Tulis. Sentimeter satuannya. Kalau luas itu satuannya sentimeter persegi. Kalau volume itu sentimeter kubik. Kubik itu tandanya kan kalau persegi berapa ini? 2. Kalau volume kubik itu 3 gitu. Nah, sekarang Bintang boleh. Sekarang jadi kelilingnya ada berapa itu? Keliling jajar genjang ini berapa ketemunya? 4. Ini kelilingnya. Jadi keliling jajar genjang ini berapa tadi Bintang? 15. Iya, pintar. Terus luasnya berapa tadi Bintang hitung? 15 Iya, 15 apa? cm. Per? Segi. Iya, pintar. Oke. Kakak di sini bakal ngejelasin tentang materi sekarang. Kamu udah bisa jadi pengertian kali secara umum adalah satu antara sekian jenis bangun datar dua dimensi. Jadi lingkaran itu dua dimensi. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik-titik yang memiliki panjang yang sama terhadap 4 lingkaran. Nah, di sini ada unsur lingkaran. Jadi di sini ada titik pusat. Nah, titik pusat ini dilambangkan dengan huruf P. Titik ini di tengah-tengah. Terus ada jari-jari. Jari-jari itu dilambangkan dengan R kecil. Nah, jari-jari ini setengah dari diameter. Nah, kalau diameter itu 2 kalinya dari jari. Yang biru. Kalau jari-jari yang warna merah. Ada busur. Nah, busur ini bagian ujungnya yang dilambangkan sama garis. Terus ada tali busur. Ada struktur yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi sama yang warna hijau. Terus ada curi. Curi itu daerah yang diapit oleh jari-jari. Jari-jari kan semuanya diameternya. Jadi ini kan. Jadi ini jari-jari, curi ini daerah yang diarsir. Lalu ada tembereng. Tembereng ini daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini tembereng. Ini kan tali busur. Nah, ini lalu ada apotema. Ini ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, ini apotema. Dia menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Jadi apotema dia kita langsung ke rumusnya. Lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Jika dikali jari-jarinya maka A sama dengan 2 dikali pi dikali R kecil. Artinya jika kita diameternya
maka rumusnya akan sama dengan pi dikali d ini maka ini terus ini keterangannya k sama dengan keliling lingkaran. Kalau ini berjalan 22 derajat atau 3,14. Lalu ada r kecil dari jari untuk contoh soal ya, terdapat sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Tentukanlah keliling lingkaran. Nah, karena sudah diketahui diameternya maka pakai rumus yang mana? Ya, yang pakai ini ya. Jadi langsung kita masukkan rumus K sama dengan pi dikali d kecil. Kalau 10 meter kira-kira pakai yang 22 atau 3,14? Nah, kenapa pakai ini yang 3,14? Karena 10 meter tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi kalau tidak bisa dibagi dengan 7 kita pakai yang 3,14. Tapi kalau bisa dibagi 7 kita pakai yang 22 Jadi 3,14 kan punya diameternya 10. Jadi 3,14 dikali 10. 0 kali 0 kali 4. 0 kali 4. 0 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 1. 1 kali 3. Jadi dikali 3. Kita cuma 1, 2. Lalu kayak luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini rumusnya L sama dengan pi dikali RN tadi apa? Jadi nah, kalau diketahui diameternya maka 1/4 dikali pi dikali d kecil. D kecil ini apa tadi? Langsung ke contoh soalnya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm. Tentukan luas lingkarannya. Kalau 7 berarti bisa dibagi 7 nggak? Jadi kita pakai yang 22 kan? Jadi 27 ya, berarti ya. Ini jari-jarinya berapa? Jadi maka 7 dikali 7 dikali 7 apa ada soal buat kamu nanti sambil lihat rumus nggak? Ini langsung jawabannya aja. Ditulis ya soalnya ya. Biar nomor 1 kan diketahui menentukan luasnya. Ini coba kamu baca. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Kalau diketahui jari-jarinya, itu kita pakai rumusnya. Coba kamu baca sambil tulis. L sama dengan dibagi kalau itu apa berarti ada kalau ada surat segini yang sama dengan tidaknya. Kalau dia jari-jarinya 7 maka yang 14 ini bisa dibagi sama 7 nggak? Kalau dibagi 7 ini pakai yang 22 atau 3,14? 22 kan? Jadi 22 ini jari-jarinya berapa? Benar ya, jadi semua dikali 14 dikali 7 dikali sisi 2 dikali 22 2 dikali 22 sisi dikali sisi jadi dari masuk itu dikali 5 jadi 14 ya. Yang
tulisnya tak. Sekian, gimana? Susah nggak? Ya.